السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman. Sebelumnya saya ingin sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hazarun an qadar, bahwa kehati-hatian manusia, antisipasi manusia, semua itu tidak akan bisa mencukupi dia untuk bisa lari dari takdir Allah. Berangkat sudah awal, tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al. Bis yang ditumpangi bis Masya Allah baru, kelasnya baru, belum sampai 10 tahun, 5 tahun atau 3 tahun baru. Tapi itulah, mis itu ada pada manusia. Adapun Allah Ta'ala saja yang maha sempurna. Nah, ayat yang ke-50 insya Allah sampai ayat yang ke-56 yang akan kita baca malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sarrafnahu bainahum. Setelah Allah Ta'ala berbicara tentang hujan yang Allah Ta'ala turunkan dengan memberi kabar gembira terlebih dahulu dengan angin sepoi-sepoi basah yang Allah Ta'ala kirim. Dikatakan di sini, walaqad lan yakti terlemen sarrafnahu, sun bagi, ya, sun gilir, hu ing udan bainahum ing antarane menungso. Terus sing gilir udan itu manusia. Saya masih ingat bulan lalu ketika kita akan menuju sini, mulai Kertosono sampai Jombang itu jenenge udan ilen-ilenan. Apa itu ilen-ilenan? Jenenge udan sampai mili kan berarti deres, tapi di sini masih kering. Saya pulang di rumah juga kering. Karena memang Allah Ta'ala yang membagi hujan itu. Ya, demikian. Walaqad lan yakti teman sarrafnahu, sun gilir, sun bagi hu ing udan bainahum ing antarane menungso. Liyadzakaru, ya, supaya ngalap pelajaran sapa keke menungso. Fa abaning nyatane enggan sapa aksarun nasi akeh-akeh menungso illa kejaba kufur ngingkari nikmat. Jadi tujuan Allah Ta'ala menjadikan hujan itu silih berganti di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mereka mengambil pelajaran, ya, bukan malah justru sebaliknya. Sebagian komunitas masyarakat ketika telat turunnya hujan, maka mereka melakukan ritual-ritual tertentu yang semua itu adalah usaha untuk agar diturunkan hujan kepada mereka, namun usaha yang tidak dibenarkan menurut syariat. Enek sing kaya tangga desaku nggawe tiban, ngertos tiban? Nggawa
gitik teko aren, sodo aren dengan saling pukul bergantian. Tujuannya apa? Dengan bercucurannya darah diharapkan segera turun hujan. Wal iyadzubillah. Ya, adapun apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala adalah dengan bermunajat kepadanya, mengeluarkan semua ternak. Karena kemarin kita sampaikan, Allah Ta'ala lebih sayang kepada ternak daripada kepada hambanya. Sehingga mungkin sebagian dari makhluk Allah Ta'ala, seandainya tidak ada ternak, tidak akan Allah Ta'ala turunkan hujan kepada mereka. Sehingga di dalam surat Istisqa disyariatkan ternak pun dibawa keluar, menggunakan pakaian yang tercelek, kemudian melaksanakan salat istisqa, begitu dan seterusnya. Itulah yang disyariatkan. Walau lan sekirane syi'na ngersakne sapa ingsun laba'asna, yakti sun bakal ngutus fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben piro-piro kampung nadhira pemberi peringatan. Andai Allah menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan mengirim di setiap negeri, di setiap kampung, di setiap komunitas manusia, di setiap perkumpulan manusia seorang pemberi peringatan. Andai Allah Ta'ala menghendaki. Fala mongko ojo tutik taat sapa sliramu hinabiku Muhammad al kafirina ing wong kafir. Mereka tidak patut untuk ditaati. Wajahid lan perongono hum ing wong kafir bihi kelawan Al-Qur'an sing sun wis tumurune jihadang kabira kanthi jihad sing sak temene. Artinya kekuatan los, ya, kalau perlu rimnya didol nih, gasnya pol rimnya dol. Itulah jihad melawan orang kafir dengan Al-Qur'an, dengan hujah, dengan tanpa mempedulikan apakah mereka mau menerima atau tidak. Jelasnya menyampaikan al-haq adalah merupakan misi yang tidak boleh off, ya, tidak boleh pause, apalagi off, ya, di dalam berdakwah. Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat selanjutnya, wa huwa alladzi wa huwa lan utawi Allah alladzi ingkang, wa huwa lan utawi Allah alladzi ingkang maraja nyampur al-bahraini segara loro. Hadza utawi sing iki azbun furatun, azbun tawar, furatun pol ing dalem taware. Banyu niku lek saking taware lasane koyok enek legine. Nggih. Wa hadza lan utawi segara iki milhun asin ujaj pol ing dalem asine. Diarani ujaj niku lek pol ing dalem asine saking pole sampai pahit. Sebagian saking banyu segara nggone pol ing dalem asine sampai rasane pahit. Itulah namanya ujaj. Ya, milhun ujaj. Wa ja'ala lan Allah Ta'ala ndadosaken bainahuma, antara keduanya barzahon, batas, wa hijron lan tameng mahjura sing batesi, dinding pembatas. Hanya Allah Ta'ala yang menjadikan semua itu. Ya, jadi sebagian dari laut ada yang sifatnya demikian. Yang jelas saya belum pernah ke sana. Ya, di daerah mana itu? Laut mana? Laut Merah, mungkin ya. Tapi yang jelas adalah di setiap laut yang di situ ada pertemuan antara tawar dan asin, disitulah apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini ada. Walaupun ada sebagian lautan yang demikian notabene benar-benar terpisah, seakan-akan ada batas. Yang asin tak membuat rusaknya tawarnya yang tawar tak membuat bubrai sing asin.
Wallahu taala alam. Wa huwa lan utawi Allah alladzi ingkang khalaqa sampun nyiptakaken minal ma'i saking air mani. Basyaron rupani menungso. Manusia setelah Adam tercipta dari air mani. Kecuali Hawa maka tercipta dari tulang rusuk Adam. Faja'alahu mongko Allah taala dadasaken hu ing menungso nasaban ana nasabe wasihro lan ana pernikahan. Artinya di sana ada hal yang haram sebab nasab, ada juga yang haram sebab adanya hubungan pernikahan. Ya, demikian. Wa kana lan ana sapa rabbuka Allah taala pangeranmu iku qadira zat sing maha mampu. Allah taala maha mampu untuk menjadikan manusia, mengembangbiakkan di antara mereka, begitu dan seterusnya. Wa ya'buduna lan padha ibadah sapa wong-wong mau min dunillah sakliyane Allah mala yang fa'uhum ing sesembahan sing ora bisa paring manfaat hum ing para penyembah. Walalan ora uga yaduruhum bisa paring mudarat hum marang penyembah. Wa kana lan ana sapa al kafiruna wong-wong kafir iku ala rabbihi ing atase Allah taala zahira musuhi kanthi mbela setan-setan dalam rangka memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada zahiron lahu, di sana ada zahiron alaihi. Bedanya apa? Kalau zahiron lahu pembela. Kalau zahiron alaihi pembela musuh atasnya. Kalau zahiron lahu pembela dia atas musuhnya. Kalau zahiron alaihi pembela musuhnya untuk memeranginya. Jadi wa kanal kafiru ala rabbih zahira wa kana lan ono sapa al kafiru wong kafir iku ala rabbih merangi Allah taala zahira dadi pembela syaitan. Wa malan ora asa arsalna bus ngutus sapa kita ka ing sliramu illa kejaba mubasyiron mung sebagai pembawa berita gembira wa nadhira lan sebagai pemberi peringatan. Wallahu ta'ala alam. Menikalah ayat ingkang nomor 50 sampai ayat ingkang nomor 56 insyaallah ingkang kita waos wonten dalam menika. Al-Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i ari kalane nerangaken kalimat wonten ing ayat Allah taala wala qad sarrafnahu bainahum, dan sungguh kami bagi di antara mereka. Sebelum kita masuk pada tafsir Sa'di, beliau menukilkan perkataan saking Abdullah bin Abbas tarjumanil Quran habrul ummah ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Abdullah bin Abbas, "Mamin amin ora ana sawijine taun bi amtara sing udane luwih akeh min amin ketinimbang taun liyane." Jadi tidak ada satu tahun pun yang curah hujannya itu lebih banyak. Curah hujan itu sama ukurannya. Walakin ing tetapine yusrifuhu Allah bagi fil ardi teng bumi. Wa qara'a hadhil ayah, Abdullah bin Abbas maos ayat menika walaqad sarrafnahu bainahum, kami bagi, kami atur turunnya hujan di antara mereka. Ya. Nah, wallahu taala a'lam. Kados menapa ingkang dipun riwayataken secara marfu, ma min sa'atin ora ana sawijine wektu min lailin mbuh bengi wala naharin ora uga awan illa kejaba as-sama'u sing jenenge langit niku tumtiru nyeblokne udane.
Hadisnya marfu. Tidak ada mbuh awan mbuh bengi mesti enek udan. Bener ya? Nah, fiha yusrifuhu Allahu haitsu yasha. Ning Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala ngatur ceblek udan ning endi sing Allah kersa akan. Ora sak kersane menungso lho nggih. Sak kersane sinten? Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud ngriwayataken sawijining hadis. Qol piyambake dawuh. Laisa min sanatin bi amtara min ukhra. Ora ana sawijining taun pun kejaba sing luwih akeh curah hujane ketinimbang tahun liyane. Artinya curah hujan itu sama. Walakin yang tetapi ini Allahu utawi Allah kasama Allah bagi hadhil arzak rezeki niki. Rezeki ini apa? Udan. Faja'alaha mongko Allah Ta'ala ndadosaken jenenge udan fis sama'i dunya ning langit dunya. Logistiknya di laut dunia. Sing sebelah ngendi? Saman wis tahu moro ning lain dunya nih kok takon sing sebelah ngendi. Wong nek kalau takon sebelah ngendi, biasanya wis tahu rono, nggih ya. Omahmu Jakarta sebelah ndi? Kon ngerti amu Jakarta? Ngerti. Lah ya wis baru diterangno. Kon ngerti mojo? Gak ngerti. Lah kok tahun sebelah ngendi? Yang jelas Allah Ta'ala itu menjadikan hujan itu di langit dunia. Fi hadzal qatr yang zilu minhu kulla sanatin bikailin ma'lum. Ya. Nah, fi hadzal qatr yang dalam udan menika yang zilu minhu bakal medun, bakal ceblok minhu saking udan sing sampun dipun siapaken teng langit donya niku wau. Kulla sanatin saben-saben tahun bikailin kelawan takeran maklumin sing wis den ngerteni. Namanya kail itu kubik apa lagi? Meter kubik, pokoknya ukuran isi. Ukuran takaran. Wa waznin lan timbangan maklumin sing wis den ngerteni. Bobotnya, volumenya, semuanya sudah diukur oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa idzalan arikalane amila qaumun, enek kaum sing berbuat bil ma'asi kanthi maksiat, hawala Allah Ta'ala mindah zalika udan niku wau ila ghairihim diparingni liyane. Sanggene ora pun panas ngentak-ngentak. Nggih. Terus lemai bengkah-bengkah. Allah Ta'ala tidak mempedulikan. Kenapa? Semua itu adalah sebab maksiat mereka. Fa idza mongko ari kalane asau jami'an, kok kabeh maksiat. Nek enek berbuat maksiat, udan diparingne marang kaum sing boten berbuat maksiat. Lho kok kabeh berbuat maksiat? Sarafa Allah Ta'ala malingaken zalika udan niku wau ilal fayafi. Ilal fayafi ning gunung-gunung wal bihar lan teng lautan ceblok neh nang segara dibalekne. Wallahu Ta'ala alam. Ya. Menikalah menapa ingkang dipun dawaken dening Al Imam Al Baghawi ngriwayataken saking Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali menjelasaken makna dawuhipun Allah Ta'ala walaqad sarrafnahu bainahum, kami sudah atur di antara mereka hujan itu liyadzakaru supaya ngalap manfaat ngalap pelajaran fa'aba ning nyatane wegah enggan melengos sapa aksarun nas kae menungso illa kejaba kufur. Kados menapa ingkang dipun dawaken dening Rasulullah SAW hadis ingkang sahih dipun riwayataken saking dalanipun
Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qal, panjenengan dawuh, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun salat ngimami kita bil huda salatas subhi ing salat subuh fi isri samain, fi ing dalam isri bekas samain langit, artinya mereka salat bersama Rasulullah di Hudaybiyah setelah salat subuh, setelah turunnya hujan. Ya. Nah, kanat ono minal laili sing tumurun ing waktu dalu. Fala memongko ari kalane ing sarafa bubar, artinya sampun selesai saking salatipun, akbala Rasulullah ngadep ala nasi ing atase menungso. Itulah Rasulullah. Ketika ada momen penting untuk disampaikan, maka beliau menyampaikan. Ya, tidak menyisakan Rasulullah SAW dan tidak membiarkan satu momen pun kecuali Rasulullah SAW menyampaikan hal yang penting berkaitan dengan momen tersebut. Karena hal tersebut akan lebih terasa dan lebih difahami oleh mereka-mereka yang mengalaminya. Wallahu ta'ala alam. Faqala mongko Rasulullah SAW sak sampunipun menghadap kepada manusia setelah salat, beliau bersabda, hal ono to tadruna ngerti sapa sliramu kabeh madza qala rabbukum, apa dawuh Allah, tahukah kalian apa firman Allah ketika setelah menurunkan hujannya? Qalu para sahabat matur, Allahu wa rasuluhu lan rasulipun iku a'lamu sing luwih ngerti. Inilah para sahabat. Ketika mereka tidak tahu, lalu ditanya tentangnya, tidak ada kecuali mereka menyandarkan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu di semasa hidup Rasulullah. Kalau beliau sudah wafat, Allahu a'lam, menyandarkan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Qal, Nabi dawuh, qala Allah Ta'ala dawuh, asbaha esuk-esuk, artinya apa? Sholat subuh dilaksanakan di waktu malam atau pagi? Pagi. Sholat subuh itu sholat pagi, sholat al-ghadat. Kenapa? Pagi diawali dengan terbitnya fajar. Kula badhe tanglet. Awake dhewe salat niku awan napa bengi, Mak? Awake dhewe niku poso, Ding. Awan napa bengi? Posone awake dhewe niku awan napa bengi? Awan. Berarti salat subuh awan. Lah kok ngono? Lah kita mengawali puasa dengan terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ngerti ya? Kita terusakan. Faqala asbaha min ibadi, esok-esok min ibadi saking kawulan ingsun, mukminun ana sing mukmin bimarang ingsun, wa kafirun enek sing kafir. Setelah turunnya hujan, itu sebagian dari hambaku kata Allah, ada yang mukmin, ada yang kafir. Fa amma ana pun man wong sing kala dheweke ngucap, mutirna kita dicebloki udan bifadlillah kanthi karunia saking Allah, wa rahmatihi lan rahmatipun, fadzalika wong sing ngono kuwi sing dadi ucapane mukminun bi, wong sing iman marang ingsun. Allah Ta'ala alhamdulillah menurunkan hujan atas kita. Ini adalah orang mukmin. Wa kafirun lan kafir bil kawakib kelawan ilmu perbintangan. Wa amma anapun man sapane wonge kala sing ngucap mutirna kita diudani, nyuwun sewu, diudani ora tok berarti dipelorot mboten nggih. Diudani diturunkan hujan. Mutirna kita diudani binau ikadza wa kadza kelawan bintang iki lan iki. Ya mesti wis tumbuk. Nah, saiki aku takon, bulan 8 niku pun tumbuk napa dereng? Urung, kok tumbuk. Nggih.
Dereng. Ning nyatane lek Allah ngersakne cebloke udan, Lumajang jarine yo banjir, sebagian tempat juga banjir. Manusia please memprediksi, tapi prediksi mereka tidak akan bisa mengatur Allah karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengatur. Wa amma anapun man wong sing kala ngucap mutirna binau kadza wa kadza, kita diparingi udan mergo bintang iki fazalika wong ngono iku mau kafirun bi, wong sing wis kafir marang ingsun. Kenapa? Menyandarkan nikmat hujan kepada rasi bintang, menyandarkan nikmat hujan kepada bar tumbuk. Ngertos tumbuk nggih? Tumbuk niku tanggal pinten? Tanggal pinten tumbuk? Neng Jawa niku lho tumbuke tanggal pinten? Tanggal 11 November atau 10 November, itulah tumbuk. Diarani tumbuk niku lek matahari persis di atas kepala sebelum bergeser. Wallahu taala alam. Iki lek urung tumbuk niku ya urung udan. Jari sapa? Deloken. Nyatane udan. Ya. Wallahu taala alam. Kad waqnam bina'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, wong niku wong mukmin kelawan bintang. Wallahu taala alam. Ini ayat yang ke-50. Lajeng Imam Syafi'i dawuhaken lamma zakara ta'ala arikalane Allah taala nyebutaken hadhil ayat al-ayaniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah al-ayaniyah. Apa maknanya al-ayaniyah? Yang kita lihat, kita saksikan dengan mata. Al-musyahad, yang kita lihat. Wasarafa halan Allah bagi lil ibad dumateng kawulane. Liya'rifuhu, supaya kawulane ngenal ing hu Allah. Wa yashkuruhu, lan supaya kawulane syukur hu ing Allah. Wa yadhkuruhu, lan supaya kawula menika eling ya berzikir hu ing Allah ma'adzalika, sartane menika aba enggan melengos sapa aksarul khalqi keke makhluk illa kejaba kufur. Bagaimana kafirnya mereka? Dengan menyandarkan hujan kepada rasi bintang, kepada musim tertentu, kepada tumbuk, begitu dan seterusnya. Li fasadi akhlaqihim, sebab rusake akhlaki menungso. Wa tabai'ihim, lan rusake kebiasaane menungso. Ayat ingkang salajengipun. Walau sekirane syi'na sun ngersakne la ba'asna sun yakti bakal ngutus fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben negeri nadhira, pemberi peringatan. Yukhbiru, sampun ngabaraken sapa ta'ala Allah ta'ala. Terus ayat 51 ini Allah mengkabarkan an ngenani nufudhi masyiatihi, berlakune menapa ingkang dados kersane Allah. Mboten karepe menungso nih, ning berlakune terjadinya apa yang menjadi kehendak Allah. Wa anahulan sak temene lau sekirane syaa Allah ngersakaken la ba'asa, yakti Allah taala bakal ngutus fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben kampung, saben-saben negeri, saben-saben kaupilah, saben-saben komunitas. Kalau perlu saben-saben keluarga. Rasula ay rasul nazira ay maksudipun rasulan, seorang rasul yang yungziruhum, sing memberi peringatan kepada mereka, wa yuhadziruhum, dan mengancam mereka. Famasyiatuhu, kersane Allah iku ghairu qasiratin, boten terbatas andalikan iku tok. Kehendak Allah tidak terbatas pada itu. Ya, demikian. Walakin ing tetapi ini iktadot hikmatuhu, hikmah Allah Ta'ala mengharusaken, warahmatulan rahmatipun Allah Ta'ala mengharusaken bika kelawan seliramu Muhammad,
Wabil ibad lan kelawan sedaya kaulane Allah taala ya Muhammad Muhammad an arsalaka Allah taala ngutus sampean ila jami'ihim dumateng sedaya. Betul, para utusan sebelum Nabi Muhammad itu diutus kepada komunitas tertentu, kaum tertentu sebelum Rasulullah. Dan Allah menyampaikan hal tersebut, kalau kami mau setelah terutusnya di kaum, Maha Kuasa Allah Ta'ala untuk melakukan itu. Ya, tetapi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah terutusnya engkau, Allah Ta'ala hanya membatasi Rasul itu pada dirimu. Sehingga Allah Ta'ala jadikan engkau sebagai utusanku untuk seluruhnya. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami kuutus engkau kecuali kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Ya. Dan Allah Ta'ala merintahkan kepada Rasulnya agar memberikan deklarasi dengan firman-Nya, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Ini saat temani aku, iku Rasulullah utusannya Allah, ilaikum kepada kalian jami'a semuanya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini adalah sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk memilih bahasa apa yang Allah Ta'ala pilih sebagai alat untuk menyampaikan risalah tersebut. Seandainya orang Jawa dan bahasa Jawa lebih mewakili sebagai bahasa untuk risalah Allah yang pamungkas dan sebagai petunjuk untuk seluruh masyarakat dunia sampai berakhirnya alam raya dan jagat semesta ini, pasti Allah Ta'ala jadikan Al-Quran itu dengan bahasa Jawa. Tapi ketika bahasa Jawa itu tidak bisa mewakili, bahkan aku takon, wong Jawa, sing ngaku wong Jawa, urip ning tanah Jawa, sampean iso nulis aksara Jawa? Nah, wong tulisane ora iso. Engko unine piye? Apa meneh wong Jawa niku kalau dipangku, gampang mati wong Jawa dipangku. Allah Ta'ala alam. Kalau niki nyuwun sewu, rumiyin zaman sekolah jagoane nulis Jawa. Saiki kok belas ora kelingan. Kelingan namung Hono Caraka, Data Sawala, Data Sawala, padha jayanya maga bathanga. Mek ngono tok. Dikon nulis tinggal lek kene RPA-ne. Ya. Demikian. Tapi Allah Ta'ala menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa, ya, bahasa Al-Qur'annya. Ya. Sebagian dari misionaris mengatakan ketika Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk akhir, Allah Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk Al-Qurannya. Karena memang nyatanya hanya bahasa Arab yang akan bisa bertahan dan akan bisa diterapkan dan diaplikasikan di setiap waktu dan tempat. Setiap waktu dan tempat. Bukan hanya di waktu unta saja, tapi di waktu nuklir, di waktu pesawat dan seterusnya bisa diaplikasikan. Tidak ketinggalan Al-Quran dalam mengungkapkan tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini juga memberi faedah kepada kita ketika Allah Ta'ala mencukupkan utusan itu adalah Nabi Muhammad yang beliaunya dari suku Quraisy, yang beliaunya adalah keturunan Ibrahim, yang beliaunya adalah dari Arab, memberi faedah kepada kita akan kemuliaan Arab. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar.
Allah Ta'ala yang menciptakan. Ma yasha, Allah yang kehendaki, wa yakhtar, dan Allah Ta'ala yang berhak memilih. Andai orang Jawa memiliki kelebihan daripada Arab zaman itu, pastinya adalah utusan itu bukan dari Arab. Ning kok ngendi? Jawa. Di tahun itu Jawa wis nek ceritane kurung enek ceritane Pak wong Jawa. Jauh ketinggalan. Ya, demikian. Kita teruskan. Ya. An arsalaka, Allah merintah ngutus Pak seliramu ila jami'ihim marang seluruh menungso, ahmarihim sing kulite abang, mak beranang. Orang mana? Eropa. Wa aswadihim lan sing kulite ireng. Orang mana? Afrika. Nyuwun sewu, wong Afrika niku semakin geli, semakin kinclong, itu semakin beautiful menurut mereka. Saya punya teman dari Perancis, istrinya orang Senegal. Ya, ketika saya mengunjungi rumahnya, di antara pesan beliau kepada saya yang saya tidak lupa, War, nikah sama orang hitam, War. Le, apa itu le? Kenapa? Why? Dia bilang the black is beautiful. Padahal dia adalah putih seperti kapas. Sementara istrinya very very black. Bahkan wong Jawa lek mengungkapkan tentang ganteng, itu adalah gantengi podo karo sogok tunteng, rupane abang karo ireng. Sogok tunteng, ngertos sogok tunteng? Biji-bijian yang berwarna merah dan hitam, keling, cling. Loh. Jadi wong lek gales ning glowing itu very very. Nah, itu ya. Jadi wong Jawa wis ngerti, lebih mengenal tentang glowing dibandingkan manusia sekarang. Kenapa? Karena ketika mereka mengungkapkan tentang ganteng, mereka mengatakan apa? Wah, wong jan ganteng tenan. Kaya sogok tunteng. Sogok tunteng yo renek kok sing burek warnane renek. Glowing mestinan. Abang-abang yo berwanang, ireng-ireng yo keling. Jenenge napa? Sogok tunteng. Cah nom-noman ra ngerti sogok tunteng. Niku cilikan kula biasa dolanan biji sogok tunteng. Kita terusakan. Arabihim marang Arabe, wa ajamihim marang ajami. Ajam adalah selain Arab, kaum asing. Kita ini ajam. Insihim marang menungsane, wa jinnihim lan jine. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ayat yang selanjutnya, setelah Allah Ta'ala perintahkan Rasulnya agar ya menyampaikan dakwahnya kepada seluruh manusia tanpa kecuali, Allah Ta'ala berfirman, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Fala monggo aja tuti'il kafirina, sliramu taat ing wong kafir. Taat ing dalam napa? Fi tarki syai'in, ing dalam ninggalaken sesuatu, mimma saking opae ursil tabi sing sliramu diutus dengan ma. Jadi kau enggak boleh meninggalkan misi yang karenanya Allah Ta'ala mengutusmu, gegara taat kepada orang kafir walau mereka menolak dakwahmu. Ya, demikian. Wajahid lan perangono hum ing wong kafir bihi kelawan Al-Qur'an jihadan kabira, kanthi jihad ingkang sak temene. Jihad besar adalah jihad menyampaikan dakwah. Jihad besar adalah jihad menyampaikan hujjah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ai maksudipun la tabqa, la tubqi, ojo nyisani min majhudika, saking kesungguhan siramu. Eman tenagaku tak los ning ngaji. Lho aja. Ngaji niku iso los. Ya, hujan tidak menghalangimu untuk ngaji.
Bab lek gak budal ngaji dikapakne Kang, diterobos jarine. Enggak budal jamaah gak apa-apa, ning ngaji sampai gak nyang diterobos. Demikian. Kita teruskan. Sayang kita tidak ada penerobosnya. Ya. Karena ngaji itu tidak wajib. Nah, ya. Adapun salat berjamaah adalah wajib. Wallahu taala alam. Ning nyatane lek gak salat berjamaah gak diterobos. Kalau enggak salat jamaah enggak diterobos, ning enggak ngaji diterobos. Ini musibah ini. Menjadikan salat jamaah lebih sedikit keutamaannya dibandingkan ngaji, ya. Demikian. Kita teruskan. Maksudnya dalam kewajibannya, dalam keutamaannya jelas. Menghadiri majelis ilmu adalah tinggi derajatnya dan nilainya. Kita teruskan. Fala monggo aja tubki nyisakne sapa sliramu min saking majhudika kesungguhanmu. Jadi sampean memiliki kekuatan adalah 100 ampernya, maka harus full 100. Itu maknanya wajahidhum bihi jihadang kabiro. Fi nasril haqqi ing dalam bela kebenaran. Wa qam'il batil lan ing dalam bungkam ing kebatilan. Illa bazaltahu kejaba sampean curahkan. Ndak tersisa dari kemampuanmu, kesungguhanmu, nyutonmu kecuali kau habiskan untuk mendakwahkan al-haq. Wallahu taala alam. Saya masih ingat termasuk pesannya Pak Amir, para mubalik itu adalah pelurunya jamaah. Dari peluru didar nih, mbuh modar, mbuh piye, mbuh hancur dan seterusnya. Pokoknya kamu sudah melaksanakan tugas. Nggak dikongkon budal ya budal. Kenapa? Peluru. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Nah. Walaupun ra'aita sliramu ningali minhum saking wong-wong mau minat takzib, saking pendustaan, tetaplah engkau menyampaikan hak walaupun mereka mendustakan. Ya, kata orang Indonesia, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Kula badhe matur teng jenengan, wong bakul jamu ning tengah-tengah pasar, enek sing takon, gak ono sing takon. Ning lambene panggah ngawir walaupun sampai muntuk, padahal dodolane mek gur piro regane. Sementara para dai, ya, pejuang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka bawa adalah kunci kebahagiaan di dunia sebelum kunci kebahagiaan di akhirat. Kunci kesuksesan dunia sebelum kunci kesuksesan di akhirat. Kunci kebahagiaan dunia sebelum kunci kebahagiaan akhirat. Demi Allah, hati tidak akan suci kecuali dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ia adalah merupakan dagangan yang harus disajikan kepada umat, yang harus diviralkan kepada umat, yang harus disebar luaskan kepada umat dengan tanpa mempedulikan mereka mau menerima atau tidak. Sebagian saking Gus dan Proyai dan Tuan Guru lek sing ngaji mek sitok, maka meninggalkan ngaji. Akhirnya diganti dengan duduk ngaji ning campur sari. Campur sari ora patek rame, diganti ini malih malih campur rodok sar. Ya. Sehingga bukan hanya sekedar yang dihadirkan ketipung dan seterusnya. Kalau perlu sing benges-benges, sing menus-menus barang ditekak nih. Kenapa? Cek rame jari nih, cek gayeng. Demi Allah tidak. Kamu jangan mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ya, tapi bimbing masyarakat agar mereka mengenali al-haq. Saya ulang lagi, bimbing masyarakat agar mengenali al-haq. Agar mengenali al-haq. Wallahu ta'ala alam.
sebuah petuah yang sangat bagus dari seorang pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Sebentar saya carinya, kemarin anak saya dikirimi, bagus sekali. Seandainya kita baca, mudah-mudahan tidak hilang. Mudah-mudahan tidak hilang. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'ala, ternyata dia sudah hilang. Sebentar. Mudah-mudahan belum hilang. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ternyata hilang. Dan adalah Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah, di antara apa yang beliau sampaikan dalam petuahnya adalah jangan pernah mempedulikan mereka dalam menjelaskan al-haq dan menjelaskan kebid'ahan. Jangan mengikuti keinginan mereka, tapi jelaskan kalau bid'ah itu bid'ah agar mereka jauh dari kebid'ahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, postingan itu sudah hilang. Baik, kita teruskan. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Nah, kita teruskan. Fala tatruk, nah, wala tay'as. Ya, mana tadi? Walau ra'aita, walaupun ra'aita selian ngamu ningali minhum saking wong-wong mau minat takzib, saking pendustaan, wal jaraati dan keberanian dalam mendustakan, keberanian dalam menentang, keberanian dalam menghentikan kajian. Jangan pernah berhenti, tetaplah berjalan, tetaplah berlalu. Ya, demikian. Gak oleh neng kene pindah tempat liyane. Bumi Allah itu luas. Gak boleh hari ini ya nanti. Gak boleh malam ini ya engko bengi. Gak boleh engko bengi ya sesuk-esuk. Tetap tidak boleh pray. Pause tidak boleh, apalagi off. Ya. Tapi dakwah ini harus selalu berlalu sebagai pergerakan yang dinamis dengan tidak mengenal waktu. Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Bahkan di masa-masa corona jangan berhenti, tetap ngaji. Walaupun dari rumah, walaupun dari kamar. Karena manusia sedang asik dengan HP-nya. Di saat itu kau flaurkan akan dakwah ini. Demi Allah, para ustadz-ustadz kita tetap ngaji walaupun mereka dari rumah-rumah mereka. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Gunakan seluruh sarana dan prasarana yang Allah Ta'ala anugerahkan. Mulai dari YouTube-nya, mulai dari Facebook-nya, mulai dari Twitter-nya, mulai grup WA-nya. Walaupun dahulu mungkin terbatas pada SMS begitu dan seterusnya. Demi Allah, harta yang dicurahkan agar sampai dakwah ini tersebar, tidaklah ia merupakan kemubaziran. Perhatikan firman Allah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Bahkan hal yang perlu untuk kita irii, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, adalah mereka dua golongan. Pertamanya adalah rajulun, ya, nam, atahullahu al-mala wal hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala ilmu dan hikmah, maka dia mengajarkannya dan memutuskan dan menghukumi dengannya. Keduanya adalah warajulun atahullahu ta'ala malan fahuwa yusallituhu fi halakatihi fil haq. Dihabiskan untuk al-haq. Berapapun yang kita curahkan untuk hak ini, tidaklah ia disebut mubazir oleh Allah Ta'ala.
tapi walau sepeser untuk kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah kemubaziran. Karena kemubaziran adalah mengikuti jalannya syaitan. Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, kita teruskan. Ma ra'aita, apapun yang kau lihat dari cashback yang kau dapatkan dari mereka, kamu berdakwah dicemberuti, gak apa-apa mek dicemberuti. Kamu berdakwah diidoni, gak apa-apa mek diidoni. Dakwah diturunkan dari podium, dakwah nggak harus di podium, neng tengah kedoan yo gak apa-apa dakwah. Ya, jangan pernah berhenti. Demi Allah tidak akan bisa mereka menghentikan dakwah. Ya, semakin mereka membungkam, maka dakwah ini semakin dicari. Ya, nah di alamat-alamat ustadz-ustadz kita akan dicari dan didengarkan dengan saksama oleh mereka-mereka yang merindukan kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Ya, fabdul mongko curahno juhdaka kesungguhanmu, wastafrigh lan glontorno wus'aka kesungguhanmu, walalan ojo tayas seliramu berputus asa. Walaupun sing ngaji sing teko mek siji ndil utawa mek separo, apa mungkin separo? Iya, wong siji kayak rodok gloyoran ngantuk kan separo mean. Jangan putus asa. Kenapa? Nabi yang mulia SAW mengkabarkan bahwa di antara nabi ada yang diikuti oleh orang banyak. Nabi Muhammad SAW. Di antara nabi ada yang diikuti yang banyak tapi lebih sedikit. Nabi Musa alaihissalam banyak pengikutnya. Di antara nabi ada yang diikuti oleh Ar-Rahad. Ar-Rahad adalah hitungan antara 3 sampai 9. 10 gak genep. Di antara nabi ada yang diikuti rojulan au rojulaini, 1 orang atau 2 orang. Di antara nabi ada yang tanpa pengikut, bangkit sendiri menghadap Allah Ta'ala. Kui nabi loh cak, dudu ustadz. Ning seorang nabi, gak ada pengikutnya. Apakah nabi tersebut tidak berhasil dalam dakwahnya? Demi Allah, tugas mereka menyampaikan. Dan ketika mereka telah menyampaikan dengan semaksimal kemampuannya, sungguh mereka telah berhasil di dalam dakwahnya. Innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Tugasmu hanya menyampaikan, wallahu dan Allah basirun maha tahu bil ibad tentang hambanya. Siapa yang berhak untuk diberi petunjuk? Dari siapa yang ibaratkan bejana sudah terengkurap, tidak mungkin bisa menerima petunjuk. Di sono telung jadi ora bakal iso pek. Lha nyapa? Wong diurepne pancine. Tahu jadi. Jadi itu alat untuk membuat jenang. Kawah sing gedhe niku jenenge jadi. Sementara gelas isine piro? Ya mek titik. Walaupun sing dingiseni jadi berjedi-jedi, ning lek gelasnya diurepne tok sokno sampai kiu, ya ora bakal beknum. Kenapa? Ibaratkan bejana yang terbalik tidak akan bisa menerima isi. Maka bahagialah ketika Allah Ta'ala membuka hati kita untuk menerima kebenaran. Ketika membuka telinga kita untuk fokus mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika membuka hati kita untuk mencintai mendengarkan Al-Quran, mencintai mendengarkan sunnah Rasulullah SAW, dan berusaha memahaminya dan memohon kepada Allah taufik agar diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Demi Allah, sebagian dari sahabat ada yang mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hatimu bersih, pasti tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Aku tahu ngaji ya, apa? Juz amma. Sak surat, sak ayat, kan mesti tahu ngaji. Namun orang yang hatinya bersih, satu ayat itu akan memancing dia, terpantik hatinya untuk mengetahui ayat yang selanjutnya. Satu surat terpantik untuk mengetahui surat yang selanjutnya. Demikian mudah-mudahan
Itu yang Allah hiasi hati kita dengannya. Amin. Kita terusakan. Fabdhul juhdaka wastafrigh wus'aka wala tay'as. Jangan pernah putus asa. Min hidayatihim, saking paring petunjuk. Wala tatruk, lan ojo sampai tok tinggal nih iblaghakum li ahwaihim, nyampe nih dakwah mergo ngikuti hawa nafsu. Jangan. Nah, wallahu taala alam. Ayat yang ke-53. Wa huwal ladzi marajal bahraini. Wa huwa lan utawi Allah iku alladzi kang maraja nyampur al bahraini dua laut. Hadza azbun furatun wa hadza milhun ujad. Sing iki azbun furatun, tawar banget. Wa hadza lan sing iki milhun ujad, asin banget. Wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Ai maksudipun wa huwalan utawi Allah wahdahu yo namung Allah. Allah dan hanya Allah. Alladzi ingkang maraja nyampur al bahraini, artinya nyampur menjadikan di satu tempat. Yaltaqiyani yang saling bertemu. Al bahrul azbu, ya, laut sing al azbu tawar, wahya inggih menika al anharu sarihah, sungai-sungai sing mengalir ala wajhil ardi di muka bumi. Wal bahru al milh, lan lautan al milh ingkang penuh dengan garam. Wa ja'ala lan Allah taala dadasaken manfaata kulli wahidin minhuma, manfaat masing-masing dari air tawar dan tawarnya dengan aliran sungainya dan air laut dan lautnya dan asinnya, maslahatan kangge maslahat lil ibad kangge kawula. Saya ingin bertanya, adakah makhluk yang mampu memisahkan di antara satu yang asin dan saya itu yang tawar setelah ia tempatkan di satu tempat? Ada yang bisa memisahkan? Tidak bisa. Tok sok nih. Engko bakal campur. Enek sing iso ngesokne tapi ngojo campur. Enek, ada ono plastik. Gak bisa manusia. Namun Allah Ta'ala tanpa plastik, tanpa pembatas, tanpa dicor, tanpa semen, tanpa batas. Allah Ta'ala yang membatasi. Wallahu Ta'ala alam. Ya. Ai maksudipun hajizan wa ja'alalan Allah Ta'ala dadosaken bainahuma antara keduanya barzakhon. Ai maksudipun hajizan pembatas. Ya juzu sing batesi min ikhtilati saking campuripun ahaduhuma salah siji bil akhir kanthi yang lain. Fatadhabu sahinggane ilang al manfaatu manfaat al maksudatu ingkang maksud minha saking si asin arikalane asin, saking si tawar alikalane tawar. Masing-masing memiliki fungsi yang tidak dimiliki yang lain. Wa hijron mahjura maksudipun hajizan pembatas hasinan yang benar-benar terjaga. Jadi pembatas yang Allah Ta'ala ciptakan adalah pembatas yang benar-benar terjaga. Wallahu ta'ala. Wa huwa lan utawi Allah iku alladzi ingkang khalaqa nyiptaaken minal ma'i saking banyu. Air mani maksudnya, itulah semua kita. Seandainya orang masih ragu tentang siapa dia, kenali dirinya. Bagaimana cara mengenali diri kita? Kenali bahwa dirimu adalah dari air mani yang hina, kemudian akan berakhir pada bangkai yang busuk dan menjijikkannya, kemudian di sela-sela hidupmu kamu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kemanapun selalu gembol barang singgi lani. Wis apa? Aku. Siapa? Aku. Ada seorang alim yang dihadirkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, alim tersebut terkenal, saya lupa tentang siapa namanya. Dikenal bahwa ia tidak pernah ada rasa takut kepada siapapun. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf menghadirkan kepada dia. Tahukah kamu siapa aku? Aku tahu siapa kamu. Siapa aku? Engkau adalah orang yang asalmu dari mani yang hina,
Engkau adalah makhluk yang akhirmu kepada bangkai yang menjijikkan. Engkau yang sela-sela hidupmu selalu gimbal barang sing gilani. Itulah kamu. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf menangis dan membiarkan dia untuk pergi. Sejatinya ia ingin hadirkan, ia ingin hinakan, dan ia ingin bunuh. Namun ketika telah menyapa Hajjaj bin Yusuf dengan sapaan nasihat tentang hakikat dirimu, bahwa dirimu dan semua kamu dan semua kita adalah yang berasal dari air mani yang hina. Hina. Adakah orang berani keluar dengan bekasan mani di bajunya yang nampak? Selendro wong kuwi. Kemudian yang kedua, dia akan berakhir kepada kehinaan juga. Sebuah jasad yang apabila sudah membusuk, semua orang akan jijik melihatnya dan menutup hidung karenanya. Dan ngalor ngidul ngitan ngulon adalah kita selalu gimbol barang singgi wani. Lek metu dek enek wong sing gelem nyawang. Itulah namanya tai. Siapa? Itulah kita. Sehingga apa? Dan modal apa? Dengannya kita membanggakan diri. Wallahu ta'ala alam. Ai maksudipun wa huwa lan utawi Allah wahdahu namung Allah la syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah. Alladzi ingkang khalaqal adamiyya, ingkang nyiptakan anak Adam. Disebut adami karena nisbah kepada Adam. Ya, di sini nisbah bangsa Adam karena mereka adalah anak turun Adam, bukan anak turun kera. Mimma'in mahinin, saking mani ingkang hina. Summa sak banjuri nasyara, Allah taala nyebaraken minhu saking menungso menika dzurriyyatan katsirah, keturunan yang banyak. Kalimat dzurriyah tidak terbatas pada anak. Kalimat dzurriyah tidak terbatas pada anaknya anak. Kalimat dzurriyah bukan terbatas pada anaknya anak. Tapi dzurriyah adalah keturunan seorang hamba sampai hari kiamat. Sehingga dzurriyah Rasul itu masih ada. Karena nantinya yang akan Allah Ta'ala makmurkan bumi dengannya adalah dengan dzurriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdillah dari keturunan Al Hasan radhiyallahu taala an. Ingat, bukan dari keturunan Husain. Wallahu taala alam. Sehingga mahdinya kita bukan mahdinya orang Syiah. Mahdinya kita anugerah dari Allah, bukan muntazor, bukan ditunggu. Karena kita nggak menunggu mahdi. Syariat ini tidak terbatas dengan kehadiran mahdi. Dan inilah yang membedakan antara mahdinya kita dengan mahdinya orang-orang Syiah. Wallahu ta'ala alam. Summa nasyara minhu dzurriyyatan katsirah. Summa sak banjuri nasyara Allah taala nyebaraken minhu saking manungsa sing siji dzurriyyatan katsirah, keturunan dzurriyah sing kathah. Wa ja'alahum lan Allah taala ndadosaken ansaban bernasab-nasab. Wa ashara lan bersihir-sihir. Nanti akan kita jelaskan apa bedanya nasab dan sihir. Mutafarriqina ingkang berpisah-pisah, wa mujtami'ina lan berkumpul. Nggih. Rabi karo misanan, kemudian rabi karo wong adoh, kemudian nyedek. Ternyata tunggal buyut, ternyata tunggal mbah, walaupun sing sitok ning Suriname, sing sitok ning Jogja, mungkin akeh ngono kuwi. Nah, begitu dan seterusnya. Wal madatu kulluha sakabehane bahannya min dzalikal ma'i al-mahin, saking air mani yang hina. Fa hadza mongko menika sedaya ya dulu nedahaken ala kamali iktidarihi, sampurnane kekuasaan Allah taala dan kemahakuasaan Allah. Liqauli dumateng dawuh Allah taala, wa kana rabbuka qadira. Wa kana lan ono rabbuka Allah taala qadira, maha kuasa. Wa yadullu lan ayat menika nedahaken ala anna ibadatahu, ibadah dumateng Allah zat ingkang maha kuasa, hiya menikalah
al-haq ibadah ingkang saklerse. Ibadah kepada Allah adalah ibadah yang sebenarnya. Karena ibadah kepada Allah adalah ibadah kepada zat yang maha kuasa. Wa ibadatu ghairihi lan anapun ibadah dumateng liyane Allah iku batilatun merupakan ibadah ingkang batil. Sebab semua selain Allah Ta'ala tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Menjelaskan tentang perbedaan makna kalimat nasab dan sihir. Waja'ana faja'alahu nasaban wa sihra. Nasaban aidha nasabin. Kila an nasab diarani nasab ma la yahillu nikahuhu. Nasab adalah mereka-mereka yang tidak halal dinikahi. Itulah nasab. Di antara manusia ada yang dijadikan nasaban, yaitu wanita-wanita atau suami-suami yang laki-laki atau wanita-wanita yang tidak halal dinikahi. Wasihro, anapun sihir, ma yahillu nikahuhu. Semua yang halal dinikahi. Jadi kalau begitu misanan termasuk nasab atau termasuk sihir? Ayo, misanan. Hah? Termasuk sihir. Kenapa? Karena wanita yang terdekat tidak boleh dinikahi adalah saudari bapak kita atau siapa? Putri kita. Itulah kerabat terdekat yang tidak boleh dinikahi. Adapun putri saudari bapak kita maka boleh. Putri saudara ibu kita maka boleh. Itulah sihir. Jadi di antara makhluk manusia yang asalnya air mani itu Allah Ta'ala kembang biakan manusia yang banyak yang Allah bagi. Di antara mereka ada yang notabene nasab, yaitu wanita-wanita atau suami atau laki-laki yang tidak boleh untuk saling menikah. Di antara mereka ada sihir, yaitu yang boleh untuk menikah. Bahkan wong Jawa, onen-onene wong Jawa lho nggih, jenenge dulur padha karo balur. Jadi rabi karo dulur padha karo mangan balur. Balur niku enak napa mboten, napa malah segone anget sambel korek. Enak. Nggih, niku ora kok berarti provokasi aja rabi wong liya adoh ora. Aku yo ora ngono kuwi. Ya. Lek tangga jare wong Jawa niku eco. Gak enak. Ning lek panggah kuwi sing dadi konsepe, kapan manusia akan menyebar mak gludek ning tanggane karo dulure. Ya. Kita teruskan. Fannasnam. Jadi kita ulang lagi. Itu perbedaan makna nasab dan sihir dalam ayat ini. Fannasabu mongko utawi nasab iku mayujibul hurmah. Perkara-perkara sing dadekne harame nikah. Wasihir lan sihir, hubungan sihir malayujibuha sing ora dadekne haram menikah. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Ayat ingkang salajengipun. Ayat yang ke-55. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira. Ai maksudipun ya'buduna asnaman. Mereka menyembah asnaman, patung-patung, wa amwata dan orang-orang yang sudah mati berhala. Ingat, semua yang diibadahi selain Allah diagungkan selain Allah, seperti pengagungan seorang penyembah kepada yang dia sembah, itulah berhala. Bentuknya apapun, mbuh niku bentuke gerumbul, mbuh niku bentuke petilasan, mbuh niku bentuke kuburan, mbuh niku bentuke gerdu, mbuh niku bentuke patung, mbuh niku bentuke ogok-ogok, mbuh niku bentuke keris,
Mbuh niku bentuke napa mawon bentuke. Selagine sedaya sing diibadahi selain Allah itulah wasan, yaitu berhala. Walaupun yang menyembahnya adalah benar-benar orang kafir sing ndak ngerti toharoh, atau walaupun bahkan yang menyembahnya notabene apabila dilihat KTP-nya adalah Islam. Jelasnya semua yang diibadahi selain Allah maka adalah berhala. Kita ulang balik. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira. Ai maksudipun ya'buduna wong-wong mau padha beribadah asnaman marang berhala-berhala, wa amwatan marang wong-wong sing wis mati, la tadurru sing ora manfaati, wala tangfa'u wala tadurru sing ora mudoroti, wala tangfa'ulan ora manfaati. Apa maknanya? Tidak akan bisa memberikan manfaat ketika mereka beribadah. Ketika mereka tidak beribadah, yang diibadahi tidak bisa memudaratkan. Demikianlah peribadahan kepada semua selain Allah. Semua selain Allah tok ibadah ono sampai jempalian, dasmu pecah, sikilmu sempor, ndak akan bisa memberi manfaat sepeser pun. Walaupun kamu tidak beribadah kepadanya, bahkan lek perlu tok idoni macuh rita, ndak akan memudaratkan kamu. Seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berhala-berhala itu dikeprui sitok. Ditinggalnya sing gede dewe perekule ditinggal ning ngono dititip nih. Titip ya Kang ya. Agar ditahu bahwasanya mereka tidak bisa memanfaatkan dirinya sendiri, tidak juga bisa memudarat bagaimana dengan kepada orang lain, penyembahnya. Ya, demikian. Dan di sini berfaedah kepada kita bahwa siapapun yang menyembah kepada apapun dan siapapun yang disembah adalah tujuannya hanya berkisar pada dua, ngalap manfaat, napa malih terjaga dari mudarat. Ingat, ketika yang maha kuasa hanya Allah, maha kuasa mendatangkan manfaat. Hujan siapa yang menurunkan? Allah. Semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, mulai teko truwelun, pitik dan seterusnya yang sudah kita bahas itu, ya, dan seterusnya. Mulai dari manusia, siapa yang mengembangbiakannya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan. Allah berarti pemilik manfaat segalanya adalah Allah. Yang bisa menolak mudarat semuanya adalah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala pencipta segalanya. Bahkan sesuatu yang bermudarat, seandainya ia ditakdirkan memiliki kemudaratan dan diberi kuasa untuk memudaratkan, tidak akan mampu memudaratkan kecuali ketika Allah Ta'ala mengizinkan mudarat itu terjadi. Sehingga di antara isti'adzah yang kita selalu dianjurkan untuk menggumamkan dengannya adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita meminta perlindungan kepada Allah Rabbil Falaq yang memecahkan semua biji, ya, dan semua benih, dan juga yang memecahkan subuh. Ya, min syarri ma khalaq, dari semua kejelekan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Ingat, tidak akan memudaratkan kita apapun walaupun dia memiliki kemudaratan, karena kemudaratan itu adalah harus dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Ya. Wal ata, dan tidak mampu untuk memberi. Wal mana, dan tidak mampu untuk menghalangi. Sehingga ketika sungai Nil tidak mengalir di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, dan adalah waliyu al-Mesir, gubernur Mesir, mengirim surat kepada Umar bin Khattab bahwa kebiasaan masyarakat Mesir, ingat kebiasaan masyarakat Mesir kuno adalah berkorban dengan gadis yang tercantik agar sungai Nil tetap mengalir. Di tahun itu mereka tidak mengadakan karena sudah masuknya Islam ke negeri Mesir. Namun akhirnya
Sungai Nil pun mogok untuk mengalirkan airnya. Berkirim suratlah Umar bin Khattab kepada wali Mesir, dan di dalamnya tertulis dari Umar bin Khattab, hamba Allah, atau seperti apa yang beliau tulis kepada Sungai Nil, hamba Allah. Tidak ada manusia yang paling berakal di zaman kekhilafahan Umar kecuali Umar bin Khattab. Bersama itu beliau bertuliskan surat kepada siapa? Sungai Nil. Di dalamnya dari Umar bin Khattab, khalifah, kepada Sungai Nil, hamba Allah. Wahai Nil, kalau kamu mengalir dengan keinginanmu, empetan lek godak. Tapi kalau kamu mengalir dengan izin Allah, alirkan airmu. Dijatuhkan surat itu, mengalirlah sungai. Karamah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Sejak itu berhentilah budaya korban gadis belia, dan sejak itu Sungai Nil tidak pernah menghentikan dan tidak pernah menghentikan aliran airnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan, dan mudah-mudahan apalagi zaman pil dan seterusnya, mudah-mudahan wakil-wakil rakyat ya yang tampil dalam kancah politik nantinya adalah mereka yang berjiwa besar, yang melaksanakan firman Allah Ta'ala, wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Karena maaf, sebagian dari mereka yang awalnya notabene Masya Allah ngaji sunnah, ketika sudah duduk di kursi yang empuk, maka dia termasuk yang merestui lahirnya kembali budaya nenek moyang yang sudah terkubur, tidak dilakukan bertahun-tahun sebelum dia. Namun ketika ia naik tahta, ujian bagi dia. Demi Allah, kalau seandainya itu yang harus terjadi, maka tidak ada manfaat di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Ya, demikian. Ma'anna al-wajibah, sartane sing wajib alaihim kangge sedaya kawula ayyakunu muqtadina, tunduk bi irsyadati rabbihim, kelan bimbingan Allah, zabina, belo antinihi, saking agamane Allah, bukan membela kearifan budaya setempat. Walakinnahum, ning tetapine wong-wong mau akasu al-qadiyata, membalik kenyataan, membalik tugas. Wa kana lan ana sapa kafiru, wong kafir ala rabbihi dhahira, fal batil, wong ahlu batil, huwa alladzi ingkang huwa inggih menika al ausan, berhala-berhala, wal andad lan sekutu-sekutu, iku a'daun lillah, musuh-musuh Allah. Semua berhala, semua sesembahan selain Allah adalah musuh-musuh Allah. Fal kafir, anapun wong kafir, awinuha, sebagai penolongnya, sebagai pembelanya, ala rabbiha, merangi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka lah yang membangun. Kenapa? Karena mereka lah yang mempropagandakannya. Kenapa? Karena mereka lah yang melestarikannya. Kenapa? Karena mereka lah yang menguri-urinya. Adapun seorang muslim, adapun seorang sunni, maka tidak ada yang mereka bela kecuali Allah, kecuali Rasulnya, kecuali Qur'annya, kecuali sunnahnya. Allah ta'ala alam. Nah, wasara aduan li rabbih, karena mereka membela berhala dan sesembahan selain Allah, sara dadi aduan, musuh li rabbih kangge Allah, mubarizan, nentang lahu kangge Allah, fil adawati, ing dalam permusuhan, wal harbi, lan dalam peperangan. Hadza menika wa huwa alladzi khalaqahu, sementara Allah taala zat sing nyiptane, wa razaqahu, sementara Allah taala zat sing paring rezeki, wa an'ama alaihi bin ni'am, sementara Allah taala zat sing paring nikmat, az-zahirah, mbuh nikmat sing nyotolan ketok kasawang, wal batinah, lan utawi nikmat ingkang tersembunyi. Walaysa yakhruju an milkihi, lan ora bakal metu saking kepemilikan Allah.
wa sultanihi lan kekuasaan Allah, wa qabdatihi lan genggaman Allah, semua tidak akan keluar. Diri kita dan semua apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah milik Allah, adalah kekuasaan Allah, adalah dalam genggaman Allah, dan Allah Ta'ala mengaturnya. Wallahi lam yuqta anhu ihsanuh, wallahu, sementara Allah lam yaqta, ora bakal mutus, anhu saking dheweke ihsanahu kebaikane, wa birrahu lan kesaenane, wa huwa sementara dheweke yajhaluhu etok-etok ora sadar, etok-etok ora ngerti, mustamirun ala hadhil muadah, senantiasa memusuhi, wal mubarazah lan nentang. Siapa? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Inilah mereka yang disebut oleh Allah Ta'ala zahira. Mereka yang membela semua sembahan selain Allah, mereka yang membela semua syariat dan agama selain agama dan syariat Allah Azza wa Jalla. Karena semua sembahan selain Allah, karena semua agama dan syariat selain Allah adalah musuh Allah, sehingga pembela-pembelanya adalah musuh bagi Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Yukhbiru ta'ala, wonten ing ayat menika Allah Ta'ala ngabaraken annahu sak temene Allah ma arsala rasulahu Muhammadan, boten ngutus ing nabinipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaitiron maksa alal khalqi ing nasasi makhluk. Nabi tidak pemaksa. Ya, Nabi tidak diktator. Iman ka iman tak kibengkon. Enggak, bahkan Nabi yang terusir dari negeri Makkah. Ya. Walalan Allah Ta'ala mboten dadosaken malakan sebagai raja. Walalan Allah Ta'ala mboten dadosaken indahu ing ngarsane Nabi khazainul asya, gudang-gudang segala sesuatu. Allah enggak menjadikannya kaya. Bahkan apa yang beliau tinggalkan tidak diwaris. Ingat, apa yang ditinggalkan Rasulullah tidak diwaris. Nah, ya, demikian. Allah Ta'ala tidak menjadikan sebagai raja. Wa inna maning tetapi ini arsalahu, Allah Ta'ala ngutus hu ing Nabi Muhammad mubasyiran sebagai pemberi kabar gembira. Yubasir sing Nabi SAW paring kabar gembira man dumateng sinten kemawon atau Allah ingkang taat dumateng Allah bisawabi kelawan ganjaran al ajili yang disegerakan wal ajili dan tempo. Kabar gembira berupa kebahagiaan di dunia bagi ahli taat, bagi ahli iman, bagi ahli tauhid, lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka terbimbing. Keamanan di dunia dari semua penderitaan batin, keamanan di akhirat dari semua yang menakutkan dan azab. Ahli tauhid, ahli aman. Orang yang tidak pernah merasakan aman di hidupnya tidak akan mungkin merasakan kebahagiaan di akhiratnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan orang yang beriman tidak akan menyusahkan mereka. Bahkan musibah itu tidak menyedihkan mereka. Tapi ketika mereka mengalami musibah, mereka memandang bahwa di sana masih ada nikmat yang harus disyukuri. Dia tahu bahwa dengan musibah tersebut, dengan semudah itu dia mendapatkan pahala besar, di mana pahala itu tidak mungkin ia dapatkan ketika tidak ada musibah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dengan ridhonya ia kepada musibah, Allah Ta'ala akan membawa kepada keridhaan Allah Ta'ala untuknya. Wallahu ta'ala alam. Ya, wa nadhira, dan juga sebagai pemberi peringatan. Yungdiru man asa, ngancam man dumateng tiang asa ingkang maksiat Allah dumateng Allah. Ancamanipun bil iqabi kelawan hukuman al ajil yang disegerakan, wal ajil yang ditunda.
Disegerakan seperti yang dihabarkan dan dikisahkan oleh Allah Ta'ala tentang umat-umat terdahulu dan kehancuran mereka setelah mendustakan para nabi dan rasulnya. Dan Allah berfirman, wali ikhwanihim amsaluha, dan bagi teman-teman mereka akan merasakan yang sama. Artinya petaka azab bagi umat terdahulu itu bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dongeng, tapi adalah pelajaran dan ancaman bagi mereka-mereka yang menentang bahwa azab itu tidak jauh dari mereka ketika mereka melakukan hal yang sama. Menentang kepada Rasul, menentang kepada para da'i yang membawa apa yang dibawa oleh para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika lam menika sedaya iku mustalzimun, konsekuensinipun litabyini ma bihil bisyarah, jelasaken apa yang dengannya kabar gembira itu akan didapatkan. Wa ma tahsulu bihin nazara, lan jelasaken menapa ingkang dengan penjelasan kalau wau didapatkan peringatan. Minal awamir, dari perintah, wan nawahi, dan larangan. Artinya inilah fungsi terutusnya Rasulullah SAW, menjabarkan, menerangkan, menjelentrehkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan ketika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, akan membawa mereka kepada kebahagiaan dan nikmat yang dijanjikan. Ketika menentang dan keluar dari ketaatan, akan merasakan apa yang diancamkan. Min hidayatil ayah, pelajaran yang diambil dari 6 ayat di dalam surat Al-Furqan. Yang pertama, al-isyaratu ilal hikmati fi adami ta'addudi ar-rusul fi zamani al-bi'tsah al-muhammadiyah. Ayat-ayat menika nerangaken hikmah ing dalem tidak berbilangnya utusan ingkang kautus wonten ing zamanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Itulah kehendak Allah. Tidak ada yang berhak untuk komen terhadap apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Ketika Allah Ta'ala ingin menjadikan utusan itu banyak, Allah maha mampu. Tapi memang Allah Ta'ala menjadikan utusan setelah terutusnya Rasulullah, hanya beliau yang diutus. Wal iktifa, lan nyekapakan bir Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat 50 dan 51. Ingkang nomor kalih, hurmatu ta'atil kafirin, haramipun taat dumateng wong kafir. Fi umuridin, ing dalam perkara agama, wa syar'i, lan ing dalam perkara syariat. Dalam perkara syariat, ketaatan itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, walaupun mereka tidak mau menerima, tugas kita adalah menyampaikan. Yang ketiga, minal jihad, termasuk bagian dari bentuk jihad, jihadul kufar, jihad terhadap orang kafir, wal mulahidah, dan jihad kepada orang-orang ateis, bil hujajil Qur'aniyah, dengan dalil-dalil Quran, wal ayat at-tanziliyah, dan ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Bahkan dianya adalah merupakan jihad yang besar. Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Anda silahkan cari dalam Al-Quran, gak akan mendapati kalimat jihad dan kabiro kecuali dalam berjihad melawan orang-orang kafir dan pendusta agama Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Dakwah adalah jihad kabir, karena dia tidak mengenal masa, tidak mengenal waktu. Adapun jihad perang mengenal masa, mengenal waktu. Ya. Nah, mengenal media, begitu dan seterusnya. Ketika mereka sudah beriman, off. Ketika mereka sudah menyerah, off. Ketika mereka siap bayar jizyah, off, nggak boleh diperangi. Ya, Allah berfirman. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam. Adapun jihad dengan dakwah, maka jihad dan kabirah, tidak ada hentinya.
Wallahu taala alam. Ingkang nomor sekawan. Mazahirul ilmi wal qudrah al ilahiyah. Tanda-tanda ilmu dan kemahakuasaan Allah taala fi adami ikhtilatil bahrain ing dalem boten campure dua lautan ma'awujudihima fi makanin wahid bersama keberadaan mereka di tempat yang satu. Jelasnya ada. Saya belum pernah ke sana. Kok ya ada yang pernah ke sana monggo cerita. Ya, demikian. Ma'awujudihima fi makanin wahid adanya di satu tempat. Wa fi khalqillah ing dalam penciptaan Allah al-insan menungso min ma'in saking banyu mani wa ja'alahu dzakaron dijadikan laki-laki wa unsa dijadikan perempuan sementara asalnya satu. Nah, cuman metodenya yang berbeda. Siapa yang mendahului itu nantinya akan dominan. Mendahului apa maksudnya? Suami istri. Pembahasannya bukan di sini tetapi kita teruskan. Zakaron wa unsa Allah Ta'ala jadikan laki-laki, Allah Ta'ala jadikan perempuan litanasul. Untuk apa dijadikan laki perempuan? Untuk berkembang biak. Nah, ya. Wa hifdzin naw dan menjaga jenis kemanusiaan. Siapa yang menjaga jenis kemanusiaan? Ya manusia. Seandainya LGBT itu dibiarkan, maka akan mengakibatkan punahnya manusia. Ya? Maka tidak ada hukuman bagi mereka yang terjangkiti penyakit tersebut liwat laki-laki sama laki-laki seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom kecuali dibunuh. Kenapa? Karena penyakit itu mengisyaratkan tidak akan bisa sembuh dia. Tapi dia adalah membahayakan. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Idza ra'aita man amila amala qauma lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Bila kau lihat ada orang beramal seperti amalan kaum Lut, dengan mereka sebut apa? Disebut mairilan, disebut gendaan. Ya, disebut amrotan. Nabi sabdakan faqtulul fa'ila, bunuh pelakunya. Wal maf'ula bihi, dan bunuh juga medianya, objeknya. Kenapa? Karena dia sekarang jadi objek. Next time dia akan menjadi pelaku. Karena penyakit sudah penyakit menular. Dan ia apabila sudah merasakan nikmat dengan itu, nggak akan pernah terpancing bangkit syahwatnya, walaupun kepada yang menor-menor, yang ayu ulang-ulangan sekalipun. Wal iyadzubillah. Dan apabila ini dibiarkan akan punahlah jenis manusia yang berkembang sebagai penghuni alam raya dan jagat semesta ini paling yo kayak ketek-ketek karo babi-babi. Begitu seterusnya. Kita teruskan. Ya. Yang terakhir, at-tandid bil musyrikin wal kafirin al-mu'inaini lisyaitan ala rahman. Ayat menika celaan, ancaman kangge wong musyrik lan kafir. Yang keduanya adalah senantiasa menolong syaitan dalam rangka untuk memerangi Allah Azza wa Jalla. Ingat, karena semua bentuk peribadahan kepada selain Allah hakikatnya adalah ibadah kepada syaitan, Satan. Wallahu ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga generasi kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga anak turun dan generasi kita dari kesesatan, dari godaan syaitan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahi kepada kita keistiqomahan dalam jalan dakwah dan mempelajari agamanya. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.